Sangat berat. Kelinci kecil itu mengambil inti pedangnya, ingin bermain-main dengannya dan melihat seperti apa sebenarnya, tetapi akibatnya, pergelangan tangannya terjatuh, hampir mendarat di tanah. Inti pedang ini tidak terlalu panjang, tapi beratnya lebih dari 100.000 jin. Inti pedangnya berwarna abu-abu kusam, dan jika seseorang tidak melihatnya lebih dekat, mereka akan mengira itu adalah pedang kayu. Pola di atasnya bagus, dengan makhluk berbentuk manusia. Daerah di sekitarnya semuanya kusam, tapi ada beberapa garis urat berbentuk kabut. Adegan kenaikan? Jika seseorang melihatnya seperti ini, maka itu tampak biasa saja. Pola-pola itu tidak menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Namun, ketika kelinci kecil itu mengayunkannya dengan ringan, pedang ini bersinar, menjadi sangat luar biasa. Jika seseorang mencoba untuk menatapnya, mereka akan merasakan gelombang rasa sakit yang menyengat. Sosok humanoid di inti pedang tampak hidup. Cahaya berserakan, sangat cemerlang saat berubah menjadi cahaya kenaikan. Pola seperti kabut itu seperti energi abadi putih bersih, seolah-olah menyebar di udara. Yang lain menghela nafas kagum. Layak disebut pedang abadi, pemandangan aneh yang ditampilkannya sangat mencengangkan. Jika dimurnikan dan dipoles, itu pasti akan menjadi harta karun tertinggi. Meskipun semua orang mengatakan bahwa hal itu wajar terjadi ketika digali, rumor mengatakan bahwa mungkin ada rahasia lain, kata Cao Yusheng. Banyak orang tidak percaya bahwa dunia dapat secara langsung memproduksi inti pedang jenis ini. Tampaknya agak tidak masuk akal. Mereka bergantian memegang pedang itu, semuanya sangat menyukainya hingga tidak ingin berpisah dengannya. Jika harta karun ini dimurnikan dengan benar, pasti akan menunjukkan kecemerlangan luar biasa di alam yang lebih tinggi, menjadi salah satu harta karun terbesar. Persisnya bagaimana kamu menemukannya? King Yi bertanya. Benar, kamu melihat sumber keanehannya, namun masih bisa kembali hidup. Kelinci kecil itu bergumam. Perkataan anak-anak tidak ada salahnya, hanya hembusan angin. Siha menepuk kepalanya. Dia menceritakan kepada mereka tentang perahu kuno berwarna hitam itu, tentang keanehannya. Mereka yang mendengarnya semua tercengang. Kuali batu berisi kepala dan darah abadi, yang tidak menguntungkan tersegel di bawah jurang. Meskipun mereka tidak pernah mengalaminya sendiri, ketika mereka mendengar ringkasan Si Hao, semuanya terguncang. Begitu banyak hal yang terjadi dalam waktu sesingkat itu. Bahkan batu penyerang ilahi terasa seolah-olah hawa dingin menyerbu tubuhnya. Perahu kuno itu menakutkan dan misterius, ada bersama dunia. Kembali hidup-hidup dari sana bukanlah tugas yang mudah. Mereka berdiskusi satu sama lain, membicarakan topik ini dalam waktu yang lama, namun masih belum ada cara untuk meneliti atau berteori. Mereka bahkan tidak tahu persis apa yang sedang mereka hadapi. Saya pikir hal-hal aneh dan tidak menyenangkan kemungkinan besar tidak akan bisa berbuat banyak melawan sosok yang paling kuat, lagi pula, mereka sudah disegel, kata King Yi. Dia berspekulasi bahwa kembalinya raja dari perbatasan terpencil mungkin berasal dari masa sekarang, dan hanya menyegelnya setelah mengejarnya untuk sementara waktu. Tentu saja, ini hanya spekulasinya. Tidak ada cara untuk membuktikan apakah itu benar. Di manakah yang disebut perbatasan terpencil? Tempat apa itu? Kelinci kecil itu bergumam. Dia penuh rasa ingin tahu terhadap tempat kuno itu. Mungkin saja letaknya paling dalam di wilayah tak berpenghuni. Apa yang disebut aliansi kuno kemungkinan besar terjadi di sana, kata Cao Yusheng. Hanya saja, dia tidak mengerti mengapa perbatasan terpencil itu terisolasi dari dunia ini. Mungkinkah itu berasal dari dunia yang berbeda, sama sekali bukan milik alam yang lebih tinggi? Si Hao menghela nafas. Dia tahu bahwa perbatasan terpencil adalah tempat yang sangat pahit, dan sekarang, bahkan lebih berbahaya. Dia sebelumnya pernah melihat salah satu dari 7 raja jatuh dari altar, terbunuh dalam pertempuran, dan sekarang, orang lain menerobos perbatasan yang sunyi, kembali ke alam yang lebih tinggi, mati demi menutup jurang maut. Apakah 5 orang lainnya masih hidup? Si Hao berkata dengan lembut, merasa segalanya menjadi semakin menyedihkan. Setelah waktu yang tak terhitung jumlahnya berlalu, raja-raja yang tersisa mungkin telah mati juga. Jika itu masalahnya, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Jika perbatasan terpencil itu ditembus, gelombang besar pasti akan melanda alam yang lebih tinggi. Jika saat itu tiba, akan terjadi bencana besar.
3.000 alam akan bermandikan api, pertempuran besar terus berlanjut tanpa henti. Dia punya firasat buruk bahwa masa-masa sulit mungkin akan datang. Era yang hebat ini pasti akan sangat kacau. King Yi menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa situasinya sangat serius, perang di masa depan mungkin sangat menyedihkan di luar imajinasi. Gua awan api, gerbang hantu Drake Dao, Si Hao mengatupkan giginya, merasakan kemarahan yang besar di dalam. Demi menutupi kebenaran, mereka memperlakukan keturunan pahlawan perbatasan terpencil seperti ini? Ini sepenuhnya merupakan perselisihan internal, merugikan kekuatan alam yang lebih tinggi secara keseluruhan. Tujuan macam apa yang mereka miliki? Apakah mereka tidak takut ketika dunia dilalap api, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri? Segala sesuatu yang mereka lakukan tidak baik untuk alam yang lebih tinggi, mengguncang fondasinya. Situasinya sangat kompleks. Saya pernah mendengar lelaki tua itu bergumam beberapa kali bahwa ini melibatkan yang abadi, kaisar, dan bahkan yang abadi, banyak pihak yang menentang, kata Cao Yusheng. Orang yang disebut orang tua yang dia bicarakan adalah tuan misteriusnya. Bisakah kamu membicarakannya lebih detail? Si Hao bertanya. Dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang detail batinnya. Si gemuk menggelengkan kepalanya. Ia hanya mendengar gurunya menggumamkan beberapa kalimat sambil mabuk. Orang tua itu tidak mau berbicara, tidak peduli bagaimana dia bertanya, jadi dia tidak tahu apa arti sebenarnya dari kata-kata itu. Kesimpulannya, segalanya menjadi sangat rumit. Ketika saatnya tiba, perbatasan yang terpencil akan benar-benar ditembus, dan konsekuensinya tidak hanya menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh dunia kita. Ini akan menyebar jauh, dampaknya tidak terbayangkan. Justru karena itulah mereka tidak dapat melihat secara pasti apa yang sedang terjadi. Semuanya diselimuti kabut. Karena berbagai sebab, akan terjadi pembunuhan antar ras yang sejenis. Pasalnya, makhluk yang berdiri di belakang mereka yang mereka andalkan berbeda-beda, berasal dari kubu yang berbeda. Kenapa aku merasa seperti sakit kepala? Sangat rumit. Kelinci kecil itu kebingungan sambil mengusap pelipisnya. Di masa depan, hanya pihak yang paling berkuasa yang bisa melindungi suatu tempat, mengintimidasi suatu wilayah. Semuanya akan diselimuti api perang, pertempuran besar yang mengejutkan langit. Dunia ini tidak lagi damai, kata Cao Yusheng. Bisa dibayangkan ketika saatnya tiba, urutan apa, kode etik apa yang akan dibicarakan? Semuanya akan digulingkan, dan dunia yang paling kejam dan kacau akan tiba. Ini seharusnya menjadi pertempuran yang berlanjut dari era besar kuno abadi. Era yang hebat ini akan menjadi semakin pahit. Saya ingin tahu apakah ini akan berakhir di langit dan bumi ini. Kata batu penyerang ilahi. Mereka merasa dampaknya akan lebih luas lagi, tidak terbatas pada 3.000 provinsi saja. Jika memang ada pertempuran dalam skala seperti itu, tidak mungkin makhluk di 3.000 alam tidak menyadarinya. Hanya saja, saya ingin tahu apakah kami memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya, kata Cao Yusheng. Aku pergi, kata Si Hao. Cao Yusheng menatapnya dan berkata, rumor mengatakan bahwa pelindung Dao klan surgawi, orang itu telah mencoba menyelidiki segala sesuatu tentang masa lalumu, tapi pada akhirnya, sampai pada kesimpulan sambil muntah darah. Anda tidak termasuk dalam rangkaian sejarah ini? Bagaimana kamu tahu tentang masalah klan surgawi? Si Hao terkejut. Sesuatu yang dikatakan tuanku. Jawab si gemuk. Tua itu sebenarnya masih berencana melawanku. Tunggu aku keluar dari tempat kuno ini, aku pasti akan menyumbat kota surga dan membantai mereka sampai mereka meratap seperti hantu dan serigala, kata Si Hao. Dia benar-benar muak dengan cara klan surgawi menendang gigi para dermawan mereka. Jangan termasuk dalam rangkaian sejarah ini, jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar akan meninggalkan alam yang lebih tinggi dan berpartisipasi dalam pertempuran itu, kata kelinci kecil. Kalimat itu tidak bisa diartikan seperti itu. Bahkan tuanku pun tidak mengerti apa maksudnya. Cao Yusheng menggelengkan kepalanya. Nubuatan omong kosong apa? Masa depan penuh dengan ketidakpastian, siapa yang bisa yakin apa yang akan terjadi? Segalanya akan berubah. Si Hao menggelengkan kepalanya. Apalagi yang tuanmu katakan? King Yi bertanya. Masa depan terlalu kejam.
Ada seseorang yang bukan berasal dari masa lalu atau masa kini yang akan tiba di 3000 provinsi di dunia ini, dan kemudian meminta bantuan kepada seseorang yang pandai makan. Kata si gemuk. Saya adalah seseorang yang pandai makan. Mungkinkah orang ini akan meminta bantuanku? Namun, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa saya tidak termasuk dalam kumpulan sejarah ini? Itu bertentangan dengan diri sendiri. Si Hao berkata dengan kulit tebal, memperlakukan dirinya sebagai individu yang tak tertandingi. Jangan bilang padaku bahwa ini juga yang dikatakan tuanmu. Kelinci kecil itu meliriknya dengan penuh rasa jijik. Apakah tuanmu seorang dewa atau orang gila? Muncul dengan ide-ide subjektif sepanjang hari, bukankah dia hanya mengatakan segala macam omong kosong? Kata batu penyerang ilahi. Bagaimana kamu tahu? Tuanku menjadi semakin gila beberapa tahun terakhir ini, bahkan membuatku takut hingga aku bahkan tidak berani tinggal bersamanya. Ada suatu saat di mana dia hampir menjualku, mengatakan bahwa itu adalah takdirku dan jalan pulang. Cao Yusheng itu sangat tertekan. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Tuan macam apa ini? Mereka mulai semakin meragukan perkataan lelaki tua itu. Sepertinya pikirannya benar-benar tidak normal. Hal yang paling menyebalkan adalah dia terus mengatakan bahwa meskipun dia tidak menjual saya, cepat atau lambat, akan ada orang yang pandai makan yang akan menjual saya. Aku tidak akan pernah kembali padanya, biarkan orang itu bertingkah gila sendiri. Cao Yusheng sangat marah. Orang-orang itu tidak bisa berkata-kata, menawarkan keheningan sejenak untuk tuan kecil yang gemuk itu. Jika dia tidak hati-hati, dia pasti sudah dijual. Itu akan sangat disayangkan. Kalau begitu, itu berarti kesimpulanmu akan sangat menyedihkan. Mengapa saya tidak membantu Anda sekarang dan menjual Anda? Kelinci kecil itu jelas mempunyai niat jahat, menatap dengan matanya yang besar seperti rubi, terkikik saat mengatakan ini. Disinilah kesalahanmu. Tuanku berkata bahwa keberuntunganku luar biasa bagus. Ketika saya bangun, saya akan merangkak keluar dari bawah tanah, pasti tidak mati, bersatu kembali suatu hari nanti. Cao Yusheng berbicara dengan bangga. Terhadap omong kosong semacam ini, yang lain merasa segan untuk mengatakan hal lain. Berapa banyak waktu yang saya habiskan dari budidaya isolasi? Si Hao bertanya. Dia melupakan segalanya saat berkultivasi, tidak merasakan berlalunya waktu sama sekali. Setengah tahun. King Yi memberitahunya berapa lama waktunya. Sependek ini? Saya pikir setidaknya 2 tahun telah berlalu. Si Hao terkejut. Jumlah waktu yang berlalu tidak selama yang dia harapkan. Pertama kali dia berkultivasi secara terpisah, dia menghabiskan waktu 1,5 tahun. Kali ini, dia menghabiskan 1 tahun lagi. Sudah 2 tahun sejak dia memasuki Immortal Ancient. Sekarang, dia berumur 19, hampir 20 tahun. Kami juga harus memikirkan cara untuk menerobos dan meningkatkan diri. Kelinci kecil itu mengepalkan tangannya, memberi motivasi pada dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa mengambil langkah itu terlalu sulit, sesuatu yang hampir mustahil bagi semua talenta surgawi. Namun, dalam setengah tahun ini, hasil panen mereka juga bagus. Mereka membaca semua jenis buku tulang yang diperoleh Si Hao dari pewaris Istana Abadi, semuanya berisi wawasan dari orang-orang sebelum mereka. Jalur dao mereka terus berkembang. Apa yang kamu rencanakan sekarang? King Yi bertanya pada Si Hao. Saya ingin mengembangkan energi abadi kedua. Kata Si Hao. Orang-orang itu langsung ketakutan. Orang ini baru saja mengambil langkah itu, namun dia ingin menantang surga lagi? Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu memahami jalanmu sendiri dengan jelas? Cao Yusheng bertanya. Kita harus memahami bahwa Si Hao baru saja berhasil di satu jalur, jadi apakah dia akan melangkah ke jalur lain? Hal ini menuntut kesuksesan instan dan membawa perubahan besar. Hal ini mungkin menyebabkan fondasi daonya menjadi tidak stabil, sehingga menimbulkan masalah yang mengerikan. Saya sudah jelas tentang jalan saya sendiri, dan saya telah lama membuat persiapan yang cukup. Si Hao mengangguk. Saya merasa masih lebih baik jika Anda tidak terburu-buru seperti ini dan menstabilkan kondisi Anda terlebih dahulu. Mungkin ada baiknya untuk melihat-lihat dulu keluar. King Yi berkata, takut dia akan menjadi gila. Itu bagus juga. Si Hao mengangguk.
Pasti ada orang yang ingin menghadapinya setelah memasuki Immortal Ancient, jadi sebaiknya dia keluar untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Aku akan membawa kalian semua ke tempat yang bagus. Setiap kali Immortal Ancient dibuka, talenta luar biasa terkuat dan orang aneh kuno akan pergi ke sana untuk mencari peluang. Kata Cao Yusheng. Ada tempat seperti itu? Yang lainnya terkejut. Tuanku mengatakan bahwa ada rumor bahwa Ning Chuan memperoleh tulang lengan yang hidup, sementara 10 Raja Mahkota terlebih lagi memperoleh semak Dao abadi. Apa? Orang-orang itu langsung terkejut mendengar ini. Tempat macam apa ini? Si Hao sangat terkejut. Dia sudah mendengar dari gadis naga bahwa 10 Raja Mahkota menggunakan semak untuk mengambil langkah itu, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Dan sekarang, dia menemukan bahwa benda semacam ini sebenarnya diperoleh dari Immortal Ancient, tepatnya berasal dari tempat itu. Bahkan benih Dao Ning Chuan diperoleh dari tempat itu. Sungguh aneh. Ayo pergi, kita pasti harus melihatnya. Saya melihat ke depan untuk itu. Sebelum orang lain angkat bicara, batu penyerang ilahi adalah orang pertama yang tidak bisa duduk diam. Aku lapar, mau makan dulu. Siha mengusap perutnya. Yang lain segera memutar mata. Ketika seseorang mencapai alam kultivasinya, hanya dengan menelan cahaya dan energi warna-warni saja sudah cukup, satu hembusan esensi alam surga dan bumi sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhannya, membuat saya lapar. Jangan bilang kamu benar-benar pecinta kuliner yang dibicarakan orang tua gila itu, kata kelinci kecil sambil melebarkan matanya. Yang lain juga memiliki ekspresi aneh, merasa ini masuk akal. Itulah yang dikatakan oleh seorang lelaki tua yang pikirannya menjadi tidak normal. Kalian semua bahkan percaya kata-katanya. Dia bahkan ingin menjual muridnya sendiri, pasti seseorang yang sudah gila. Tidak perlu memperhatikannya, kata si Hao. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, jika saya adalah orang itu, maka saya secara alami akan menyapu ke-9 langit dan bumi ke-10, menekan dan membunuh semua musuh. Saya tidak akan meninggalkan masalah apapun. Bagaimana jika kamu tidak termasuk dalam sejarah ini, atau jika kamu memiliki alasan lain, gumam Cao Yusheng. Gendut, kamu terpengaruh oleh tuanmu, menjadi gila juga? Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan, kata si Hao. Bukannya aku bilang orang yang dicari itu pasti kamu, kata Cao Yusheng pelan. Aku sangat lapar, si Hao mengusap perutnya, bergemuruh dengan suara gululu terus-menerus. Dia adalah orang pertama yang berbalik dan pergi, sama sekali tidak menunjukkan gaya seseorang yang baru saja mengambil langkah itu. Cao Yusheng menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Dia merasa seperti dia benar-benar tersiksa oleh tuan gila itu, terpengaruh oleh omong kosongnya. Kalau tidak, mengapa dia langsung membandingkan seseorang dengan orang itu? Di dunia luar, para kekuatan berbagai sekte merasa akhir-akhir ini terlalu damai. Dalam setengah tahun terakhir, tidak banyak hal besar yang terjadi. Beberapa pihak yang memperhatikan si Hao, ingin mengetahui situasinya saat ini, tidak berdaya, karena 3.000 jalan kabur, menghalangi mereka untuk melihat bagaimana keadaannya. Hanya saja, belum lama ini, seseorang mengukir namanya lagi, melihat fluktuasi kuat yang sangat menakutkan. Kemudian, tidak ada yang terlihat lagi. Jangan bilang padaku bahwa dia berhasil mengambil langkah itu, kata Dewa Surgawi dengan lembut. Kenyataannya, terlepas dari apakah si Hao berkultivasi dalam isolasi atau muncul, sulit bagi mereka untuk melihat apapun. Begitu dia mencapai keadaan itu, semuanya akan terselubung secara rahasia, rahasianya tidak dapat dibongkar. Hanya ketika si Hao benar-benar membawa energi abadi ke dalam dagingnya, tidak membiarkannya muncul, menarik kembali semua auranya, barulah mereka dapat melihatnya lagi. Meskipun setengah tahun telah berlalu, orang-orang istana abadi masih mengertakkan gigi karena marah ketika melihatnya, tidak mampu menahan amarah mereka. Mereka benar-benar berharap bisa melompat ke Immortal Ancient dan membunuhnya, membalas dendam dan menghapus dendam. Segera setelah itu, beberapa warisan lainnya tidak bisa tetap tenang, karena orang itu keluar dari 3.000 jalur batu biru, berdebat dengan ribut ketika dia muncul. Itu terlalu penuh kebencian. Haha. Orang-orang gerbang hantu Drake Dao, makhluk gua awan api, aku telah datang. Di mana kalian semua? Aku sangat lapar. Sikapnya sembrono, seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang muncul ke dunia, hendak melakukan perburuan untuk mengisi perutnya.
Kita harus memahami bahwa warisan yang disebutkan olehnya mengintimidasi alam yang lebih tinggi. Murid-murid mereka semuanya adalah elit dari alam yang lebih tinggi, namun mereka diperlakukan seperti makanan. Tentu saja, semua orang tahu bahwa dia tidak bercanda. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang gerbang hantu Drake Dao yang semakin merasa marah. Bakat luar biasa mereka, naga banjir, adalah makhluk pertama yang dimakan oleh Si Hao di Immortal Ancient. Saat memasuki dunia kecil, Si Hao terus-menerus menanyakan informasi tentang keberadaan makhluk dari warisan tersebut. Kamu membutuhkannya untuk sesuatu? Seseorang bertanya dengan curiga. Tentu saja, saya akan mati kelaparan, kata Si Hao. Orang-orang ini langsung bingung, tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Namun, masih ada seseorang yang menunjuk ke suatu arah, memberitahunya bahwa makhluk Taman Bunga Matahari Iblis berada di reruntuhan di depan. Hanya ketika Si Hao meninggalkan mereka barulah orang-orang di samping berdiskusi dengan suara kecil. Orang itu sepertinya familiar. Mungkinkah itu Huang yang dirumorkan? Astaga, dia mungkin saja. Dia terlihat seperti rumor yang beredar. Saya ingat pernah memberikan potretnya secara kasar sebelumnya. Beberapa orang tidak bisa menahan tangisnya. Saat itu juga, beberapa orang menggigil kedinginan. Raja Iblis berkata dia lapar, dan dia sedang mencari makhluk dari sekte besar itu. Tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi. Dalam satu hari, dia makan 7 atau 8 talenta luar biasa, dan kemudian, bahkan makan peng bersayap emas besar. Raja Iblis yang buas ini benar-benar telah menakuti beberapa makhluk setengah tahun yang lalu. Segera setelah itu, di dalam reruntuhan, cahaya berharga mengalir ke langit, suara cacian terdengar terus-menerus. Taman Bunga Matahari Iblis, ketika aku berada di alam bawah, kalian semua ingin membunuhku, dan bunga matahari tua itu bahkan kemudian berlari ke klan surgawi untuk menghentikanku. Saya di sini untuk mengumpulkan sedikit bunga dari Anda semua terlebih dahulu, kata Si Hao. Dia tidak mengambil nyawa apapun, melainkan mengambil sekantong besar biji bunga matahari iblis berwarna hitam. Warnanya hitam seperti batu giok, berkilau dan tembus cahaya. Dia mengunyahnya sambil berjalan. Ayaya, aku suka ini. Ini adalah makanan vegetarian. Kelinci kecil itu menyentakkan pantatnya, meminta beberapa padanya. Dia memecahkannya di antara giginya, memakannya dengan nikmat. Di reruntuhan, para ahli dari Taman Bunga Matahari Iblis sangat marah hingga pingsan. Sungguh menyedihkan. Benih dewa yang dihasilkan tubuh mereka sebenarnya diperlakukan oleh seseorang seperti biji bunga matahari biasa. Di dunia luar, para kekuatan semua sekte tercengang. Mereka ingin tertawa, namun mereka merasa itu tidak pantas. Pada akhirnya, pikiran mereka menjadi berat, karena mereka juga memiliki murid di Immortal Ancient. Raja Iblis ini terlalu mendominasi. Baru saja, dia menyapu bersih semua orang, mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Wajah Tuan Taman Bunga Matahari Iblis terlihat tidak menyenangkan. Taman Iblis yang didirikannya adalah cahaya suci berjenis tumbuhan, yang mengintimidasi dunia, namun pemuda ini berani melakukan ini. Biji bunga matahari ini manis dan harum, tapi tidak bisa menghilangkan rasa lapar saya. Saya ingin makan daging, saya peng, naga banjir. Si Hao bergumam. Dia sekarang dengan sengaja melihat sekeliling, jadi bagaimana mungkin dia tidak menemukan keberadaan musuh-musuhnya? Segera setelah itu, dia menemukan beberapa orang dari Gua Awan Api. Gua Awan Api di dunia luar adalah gua kuno yang ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Makhluk yang hidup di sana semuanya sangat kuat. Si Hao bertemu dengan beberapa orang. Tak satu pun dari mereka yang aslinya adalah manusia, beberapa di antaranya burung api, anjing pemburu api, dan bahkan ada binatang api emas lin. Semua makhluk ini cukup kuat. Ketika mereka melihat Huang, mereka membawa kebencian dan ketakutan. Mereka segera berbalik untuk pergi. Haha. Ini terlalu bagus. Kalau tidak, saya akan mati kelaparan. Pertarungan ini tidak menimbulkan ketegangan sama sekali. Segera setelah itu, asap mengepul berbentuk spiral. Si Hao menopang kuali untuk memasak anjing dewa secara perlahan dan memanggang binatang api lin. Tak lama kemudian, aroma daging menyerang lubang hidung. Dagingnya dimasak hingga berwarna keemasan dan bersinar. Si Hao mengundang yang lain untuk makan bersamanya. Dia makan dengan sepenuh hati.
Di dunia luar, hidung orang-orang gua awan api hampir bengkok karena marah. Ini melebihi kemampuan mereka. Keturunan darah orang berdosa ini benar-benar mengacaukan pikiran mereka. Kemudian, Si Hao dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat kuno lainnya. Jelas bahwa sepanjang perjalanan tidak akan damai. Si Hao mengambil inisiatif menyerang, menyapu sekelompok musuh. Mereka semua adalah murid dari warisan yang ditakdirkan untuk dia lawan. Jenis kekuatan yang tak terhentikan ini, menyapu segalanya, membuat para kekuatan di dunia luar tercengang. Mereka benar-benar mulai curiga. Apakah orang ini benar-benar mengambil langkah itu? Tiba-tiba, Si Hao mendengar kantong langit dan bumi miliknya mengeluarkan suara retakan yang tajam dan jelas. Pikirannya tergerak. Dia berhenti bergerak, menghasilkan kepompong emas. Dia merentangkan tangannya, meletakkannya di telapak tangannya. Kaisar kupu-kupu akhirnya menunjukkan beberapa aktivitas. Ia sudah tidur terlalu lama. Kepompong emas itu pecah. Kemudian dengan suara peng, pintu itu pecah. Seekor kupu-kupu emas sepanjang 1 inci muncul, sangat indah dan membawa cahaya yang luas. Ia menari-nari di udara. Ia terlepas dari kepompongnya, berubah menjadi kupu-kupu. Sekarang, ia mengembangkan sayap sejati, berubah menjadi kupu-kupu sejati, bukan hanya ulat sutra emas di masa lalu yang memiliki sepasang sayap transparan yang terbuat dari kekuatan ilahi. Ini luar biasa. Si Hao tertawa keras. Kaisar kupu-kupu bergerak mengelilinginya, terbang dengan cepat. Penampilannya sangat indah, seperti peri kecil, membawa kegembiraan yang besar. Cao Yusheng dan Qing Yi sama-sama tergerak, karena mereka mengetahui asal-muasal serangga dewa ini. Di masa depan, kemungkinan besar ia akan menjadi kaisar serangga. Lapar, kaisar kupu-kupu mengeluarkan kehendak ilahi, kata pertama yang diucapkannya adalah ia lapar. Hal ini membuat semua orang terdiam. Itu benar-benar cocok dengan Si Hao. Si Hao tertawa keras. Dia menghasilkan setengah buah dewa dan langsung membagikannya. Dia tidak memiliki terlalu banyak obat suci dan setengah buah dewa yang tersisa, tapi itu sudah pasti cukup untuk memberi makan kaisar kupu-kupu. Kupu-kupu ini sangat cantik. Jika itu mendarat di rambut peraku, betapa hebatnya itu? Itu adalah ikatan simpul yang alami. Mata besar kelinci kecil itu berkedip saat dia berkata. Ketika Si Hao mendengar ini, dia buru-buru melepaskan kaisar kupu-kupu dari kepalanya, meletakkannya di bahunya. Kalau tidak, itu tidak pantas. Yang lain semua tertawa. Di manakah tempat kuno itu? Seberapa jauh kita darinya sekarang? Si Hao bertanya. Tunggu aku menghasilkan harta karun. Itu diselimuti misteri, tempat seperti ini tidak dapat ditemukan oleh orang lain, kata Cao Yusheng. Dia secara alami takut bahwa orang lain akan mengamatinya dari dunia luar melalui kelopak bunga dao abadi, mencari tahu tentang tempat itu, jadi dia membuat artefak tulang, segera membuat kelopak bunga dao abadi menjadi tidak jelas, mencegah dunia luar untuk mengetahuinya. Ini terakhir kalinya Immortal Ancient dibuka. Bahkan jika orang lain mengetahui tentang tempat kuno ini, itu bukan masalah besar, kata Si Hao. Masuk akal. Namun, karena aku sudah mengeluarkannya, aku akan menyimpannya begitu kita sampai di sana. Cao Yusheng mengangguk. Pada saat yang sama, dia menatap Si Hao, Qing Yi, dan kelinci kecil itu, lalu memperingatkan mereka bahwa mereka harus berhati-hati di sana, karena semua orang di sana semuanya ahli. Pasti ada orang-orang aneh kuno yang berkeliaran. Alam pemakaman, gunung langit rusak. Dunia kecil ini sangat misterius. Orang normal tidak bisa masuk, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang tempat ini di masa lalu. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua talenta luar biasa yang paling kuat atau orang aneh kuno. Ada banyak sekali orang. Cao Yusheng terkejut. Itu berbeda dari yang dia bayangkan. Ini pasti karena ini adalah kali terakhir Immortal Ancient dibuka. Banyak orang tidak ingin merahasiakannya lagi, berita bocor, sehingga semakin banyak makhluk yang datang. Kata Qing Yi. Ada suku? Si Hao terkejut. Benar, kamu pasti harus berhati-hati. Jangan menjadikan makhluk-makhluk dari suku-suku itu sebagai musuhmu. Cao Yusheng memperingatkan. Itu karena mereka adalah penduduk asli dari Immortal Ancient. Mereka sangat misterius dan kuat. Secara umum, mereka tidak akan meninggalkan tempat tinggalnya. Si Hao terkejut.
Begitu dia mendekati tempat ini, dia merasakan gelombang energi Dao abadi, membuat pikirannya terguncang. Itu karena dia berhasil mengambil langkah itu, mengolah untaian energi abadi, membuatnya cukup sensitif terhadap jenis energi tersebut. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa untaian energi di tubuhnya mendapat nutrisi. Apa yang sedang terjadi? Pikiran Si Hao terguncang. Baru saja, dia dengan jelas merasakan banyak aura unik. Ada satu yang sepertinya milik Dewa Willow. Tempat macam apa ini? Ini membuatnya sangat terkejut. Apakah kamu merasakan sensasi aneh? Cao Yusheng memandangnya. Ya, ada energi abadi di sini. Si Hao mengangguk, menjadi semakin curiga. Mungkinkah Dewa Willow ada di sini? Kalau tidak, kenapa dia baru saja mengeluarkan reaksi misterius itu? Seharusnya begitu. Selalu seperti ini, kata Cao Yusheng berlemak. Mereka yang memiliki indera keilahian yang tajam akan selalu merasakan sesuatu saat pertama kali mereka datang ke alam pemakaman, merasakan jejak yang ditinggalkan oleh makhluk abadi. Ini juga membuktikan bahwa tempat ini luar biasa. Di sekitar tubuh King Yi ada lingkaran cahaya hijau. Seolah-olah cahaya bulan suci muncul, mengelilingi dirinya di dalam. Esensi hijau lembut bersinar, kabut muncul di sekelilingnya. Aneh sekali, saya bisa merasakan kesedihan dan kegembiraannya. King Yi merasa seperti sedang bermimpi. Dia mengulurkan tangannya yang halus untuk menyentuh sinar berwarna hijau, dan kemudian dia melihat ke arah bumi yang besar ini. Lobak emas, kubis giok ungu, sepertinya saya telah melihat banyak obat kuno. Semuanya terlihat sangat lezat. Kelinci kecil itu sepertinya sedang bermimpi, mata merahnya yang besar setengah tertutup, seolah sedang merasakan kenikmatan yang tiada tara. Batu dunia, batu asal, batu 10.000 metode. Astaga, sepertinya aku telah melihat semuanya. Batu penyerang ilahi itu berteriak dengan aneh, seolah-olah kerasukan. Itu terus bergerak maju mundur. Alam pemakaman sangat besar, berkali-kali lebih besar dari dunia kecil. Pegunungan terbentang megah sejauh mata memandang. Kehidupan tumbuhan tampak menyeramkan, sedikit pola berwarna darah di dalam warna hijau, bersinar terang. Banyak rumor yang bermula dari dunia ini. Apa yang paling umum diketahui oleh semua orang adalah bahwa pertempuran pernah terjadi di sini pada era besar terakhir, pertempuran hingga langit runtuh dan bumi terbelah. Iblis menangis dan para dewa melolong. Darah semua jenis ahli bertebaran. Akibatnya, ada beberapa wilayah di dunia kecil ini yang benar-benar tandus, mengandung niat membunuh yang mengejutkan dunia. Tidak ada yang tumbuh di sini. Bahkan jika seorang ahli datang, mereka tetap tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, segera melarikan diri, atau mereka akan dihancurkan, teks tulang di sekitar tubuh mereka hancur total. Niat membunuh tak berbentuk seperti itu sangatlah mengerikan. Sementara itu, ada beberapa tempat yang penuh vitalitas, misalnya area di depannya. Tumbuhan di sini semuanya memiliki warna merah tua yang tertanam dalam warna hijau, seolah-olah garis demi garis pola ilahi sedang tumbuh. Itu karena setelah darah dan daging beberapa makhluk mendarat di bumi, ia menunjukkan vitalitas yang kuat, mampu memelihara semua makhluk hidup, tidak mengandung energi pembunuh yang menakutkan. Akibatnya, dunia kecil ini dikenal sebagai alam pemakaman. Makhluk-makhluk itu dikuburkan di sini, medan perang yang sekarang berada di bawah bumi. Terlalu banyak rahasia yang tersimpan di bawah tanah. Dewa Willow. Si Hao mengepalkan tangannya dengan erat. Ayo pergi. Kita juga harus melihat sekeliling. Memang ada hal bagus di sini, tetapi sulit untuk mendeteksinya. Namun, begitu Anda mendapatkan sesuatu, itu pasti bukan keberuntungan alami yang kecil. Kata Cao Yusheng. Si Hao dan yang lainnya terkejut. Apa sebenarnya yang ada di sini? Namun, setelah pengalaman mereka sebelumnya, mereka semua memiliki gagasan yang kabur. Tempat ini adalah alam pemakaman, tempat dengan banyak benda luar biasa. Begitu seseorang mendapatkannya, itu pasti tidak terbayangkan. Perasaan seperti itu lenyap, sesuatu yang hanya dialami oleh mereka yang masuk pertama kali. Perasaan ini disebabkan oleh pukulan dao besar, yang beresonansi dengan individu tersebut. Ada sebuah suku di pegunungan. Beberapa makhluk aneh berkeliaran, dari waktu ke waktu melihat ke sisi ini. Mata mereka dingin seperti kilat, tidak menunjukkan ekspresi apapun.
Si Hao dan yang lainnya tidak memprovokasi mereka, tidak ingin menyinggung perasaan mereka sama sekali, karena dikabarkan bahwa tidak jarang melihat ahli tingkat master sekte mengawasi suku-suku asli ini. Tentu saja, suku berskala kecil seperti ini biasanya tidak akan menghasilkan sosok yang menakutkan seperti itu. Mereka terlihat sangat aneh, setengah manusia, setengah kuda. Tubuh mereka sangat besar. Mereka tampaknya cukup tangguh. Kata kelinci kecil. Itu adalah ras centaur. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, semuanya ahli dalam pemanah. Saat mereka melepaskan busur besar mereka, sebuah gunung besar akan diledakkan, gunung terkuat mampu menembak jatuh matahari. Kata Cao Yusheng. Ini adalah ras yang bertahan selama ini di Immortal Ancient. Di era besar terakhir, semuanya hancur. Hanya sebagian kecil ras yang tersisa di dunia kecil ini, tubuh mereka memiliki sebagian dari garis keturunan mereka. Namun, karena berbagai alasan, kini tampaknya menjadi sedikit berbeda. Singkatnya, ras era besar kuno abadi semuanya telah musnah. Cao Yusheng berkata sambil menghela nafas. Itu karena semua yang selamat menghasilkan mutasi yang aneh. Akankah ada suatu hari ketika era besar ini juga akan jatuh, tidak ada lagi yang ada? Jika hari itu benar-benar tiba, kita semua akan berada di tempat seperti ini, kata Qingyi. Melalui apa yang mereka dengar tentang kapal kuno berwarna hitam dan perbatasan terpencil dari Si Hao, mereka tahu bahwa ada wilayah yang bahkan lebih luas daripada 3.000 provinsi tempat pertempuran kejam terjadi. Di masa depan, setelah perbatasan terpencil ditembus, alam yang lebih tinggi pasti akan berada dalam kekacauan besar. Ketika saatnya tiba, bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa muncul kembali. Untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam itu, sungguh merupakan hal yang tak terbayangkan. Akankah tiba harinya ketika alam yang lebih tinggi tidak ada lagi, semuanya terkubur? Setelah waktu yang tak ada habisnya berlalu dan dunia menghasilkan kehidupan baru, akankah makhluk-makhluk di dunia selanjutnya memandang era besar kita dengan cara yang sama? Kata-kata ini disertai dengan desahan lembut, membuat seseorang merasa seolah-olah mereka melihat pemandangan mengerikan dari api yang menutupi bumi yang besar. Para ahli yang tak tertandingi mengaum melalui gunung dan sungai, pertempuran besar terus berlanjut tanpa henti. Sampai-sampai mereka bisa mencium bau darah secara samar-samar. Ketika saatnya tiba, pemandangan darah beterbangan dan tulang-tulang menumpuk di pegunungan bukanlah hal yang langka. Itulah sebabnya saya akan menghargai waktu saya saat ini, melakukan semua yang ingin saya lakukan. Kata kelinci kecil. Tenang, dengan orang sepertiku yang tak tertandingi di bawah langit, hal itu tidak akan terjadi. Makhluk apa yang abadi, makhluk apa yang berumur panjang, apa yang tidak menyenangkan? Selama ada sesuatu yang berbahaya dan berani menimbulkan masalah, aku akan sepenuhnya. Si Hao melambaikan tangannya, tampak sangat mendominasi, rebus, panggang, masak perlahan. Selama mereka tidak berbentuk manusia, aku akan memakan semuanya. Paruh pertama pidatonya masih membuat orang lain terkejut, merasa bahwa dia benar-benar berani, namun paruh kedua benar-benar merusak kata-kata yang berani dan visioner itu. Di dalam hutan batu merah, ada jejak kecemerlangan yang tak terduga muncul. Mereka seperti pancaran sinar matahari terbenam saat bersinar di hadapan mereka. Dari apa yang Cao Yusheng katakan, ini adalah salah satu tanah kuno paling terkenal di alam pemakaman. Semuanya menghasilkan hal-hal hebat sebelumnya. Berdasarkan rumor yang beredar, di era ini, Ning Chuan menemukan tulang lengan yang tersegel di sini. Ia masih hidup, dikelilingi oleh sejenis cairan dewa. Simbol Dao abadi terpelihara dengan sempurna, kata Cao Yusheng. Ini membuat ekspresi orang lain berubah. Tulang abadi sangatlah langka dan berharga. Sementara itu, tulang yang berisi pola Dao abadi yang lengkap, itu adalah sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai menantang surga. Orang-orang itu merasa khawatir pada Si Hao. Barang yang diperoleh 6 Raja Mahkota Ning Chuan terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar menyatu dengannya, begitu dia melepaskan tamparan, bukankah itu metode yang abadi? Tidak ada yang istimewa. Si Hao tidak terlalu mempermasalahkannya, meremehkan situasinya. Tiba-tiba, tangisan terdengar di dalam hutan batu. Cahaya warna-warni muncul dari satu tempat, bersinar sangat cemerlang, menarik perhatian banyak orang. Mereka semua bergegas ke arah itu. Benar saja, seseorang memperoleh sesuatu yang bagus, kata Cao Yusheng. Hutan batu itu cukup luas, ujung lainnya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagaikan koral merah yang berkilau.
Ada banyak orang di daerah ini juga. Sejak berita tentang alam pemakaman bocor, itu tidak lagi menjadi rahasia. Terlalu banyak orang yang datang ke dunia ini. Apa itu? Si Hao dan yang lainnya juga pindah untuk melihat benda suci apa yang ditemukan. Astaga, jangan bilang padaku bahwa ini adalah emas abadi 7 warna. Orang-orang di sini terkejut saat melihat apa itu. Itu seukuran telapak tangan, melengkung dengan kabut, 7 jenis cahaya yang melonjak. Itu sangat indah. Ini adalah sepotong logam, sesuatu yang diekstraksi dari material batuan. Dalam sekejap, mata semua orang menjadi merah. Adapun ahli yang beruntung itu, ekspresinya langsung berubah, takut dia akan ditipu oleh orang lain. Suasana tempat ini langsung menjadi tegang. Pertempuran besar hampir saja terjadi. Tidak, itu hanya tembaga 7 warna dan bukan emas abadi yang tak tertandingi. Seseorang berbicara, mengenali materi ini dengan cemberut. Sayang sekali. Kerumunan itu menghela nafas. Tembaga 7 warna juga merupakan bahan ilahi, dapat ditempa menjadi senjata tingkat master sekte, tetapi dibandingkan dengan emas abadi, itu terlalu jauh. Salah satunya adalah harta dao abadi, sementara yang lain hanyalah item dari dunia manusia, perbedaan kualitas yang alami. Setiap Immortal Ancient dibuka, akan selalu ada orang yang datang untuk mencari tempat ini. Semua barang bagus telah dijarah habis-habisan. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Setelah berkeliaran hampir sepanjang hari, meskipun ada banyak orang di sini, tidak ada yang memperoleh hasil panen. Tembaga 7 warna adalah satu-satunya material ilahi langka yang digali. Bukankah kamu mengembangkan mata surgawi? Cepat dan lihat sekeliling, kata Cao Yusheng berlemak. Inilah alasan utama mengapa dia menyeret Si Hao. Saya telah menggunakan mata surgawi selama ini, tetapi tempat ini benar-benar tandus, tidak memiliki apapun. Si Hao menggelengkan kepalanya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa ini memang sudah diduga. Immortal Ancient telah dibuka 3.000 kali. Meskipun jumlah orang yang datang tidak banyak, namun tetap saja ada penduduk asli, jadi barang bagus apa yang bisa bertahan selama ini. Ayo pergi. Wilayah ini sangat luas, jadi pasti ada tempat lain yang kami abaikan. Kami akan terus maju dan melihat sekeliling. Cao Yusheng tidak mau menyerah. Setelah menempuh perjalanan 2.800 li, mereka sampai di sebuah kawah alami. Ada banyak makhluk di sekitar tempat ini, ada yang turun untuk mencari, ada yang menggali di sekitar, dengan serius mencari-cari. Tanah dan batu di sini diwarnai dengan jenis darah yang aneh, mampu menghalangi eksplorasi indera keilahian. Ini benar-benar menyusahkan. Kalau tidak, harta karun tertinggi di sini sudah lama digali. Seseorang menggerutu. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli di sekitar kawah ini? Kelinci kecil itu penasaran, menanyakan beberapa makhluk yang relatif lebih baik untuk mendapatkan informasi. Dikabarkan bahwa Ning Chuan sebelumnya telah menemukan tulang lengan di kawah ini, sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh makhluk abadi. Benar, ini seharusnya tempatnya. Cao Yusheng juga mengangguk. Kelinci kecil itu langsung berteriak dengan suara awal. Dia melompat keluar, membuat batu-batu gunung terbelah dan bumi yang besar bergemuruh. Sebagian tanah di bawah kakinya ambruk, tapi hanya itu saja. Pemandangan langit runtuh dan bumi terbelah tidak muncul. Selain itu, dia meraih kaki kecilnya sambil meringis kesakitan, air mata mengalir keluar, sakit sekali. Hati-hati, ada 4 tempat yang sangat istimewa, terkubur di bawah daging makhluk kuat yang akhirnya menyatu dengan tanah dan batu, menjadi sangat keras. Kata Cao Yusheng. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Kelinci kecil itu sangat marah. Tiba-tiba, Si Hao menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap ke kedalaman kawah. Mata surgawi martial daunnya terkondensasi menjadi pola, mengintip ke dalam bumi yang besar. Dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Jangan bilang kamu benar-benar menemukan sesuatu? King Yi terkejut. Dia telah berdiri di samping Si Hao selama ini, jadi dia menyadari perubahan ekspresinya. Aku benar-benar melihat sesuatu, dan itu mungkin sangat hebat. Daerah itu terlalu megah, kata Si Hao. Matanya menjadi semakin dalam, simbol-simbol menjadi semakin mendalam. Apa sebenarnya yang ada di sana? Kelinci kecil itu penasaran, menjadi sangat gembira juga, dan meringkuk di dekatnya.
Apakah kalian semua berpikir bahwa sesuatu dari Immortal Ancient dapat bertahan sampai sekarang? Si Hao bertanya. Mustahil. Begitu banyak waktu telah berlalu. Semuanya pasti sudah membusuk sekarang. Cao Yusheng menggelengkan kepalanya. Kemudian, matanya melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Jangan bilang kalau ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Benar, ada ruangan batu dengan simbol kehidupan yang kuat. Ini sangat luar biasa dan sangat mengejutkan. Kata si Hao. Astaga! Ning Chuan sebelumnya membawa tulang lengan yang masih hidup, dan sekarang Anda menemukan sesuatu juga. Mungkinkah tempat ini adalah harta abadi? Cao Yusheng sangat tersentuh. Hati-hati, jangan menarik perhatian orang lain. King Yi memperingatkan. Saya sebenarnya menantikan klan dunia bawah, negara surgawi, gua awan api, Ning Chuan, dan lainnya datang ke sini, kata si Hao lembut.